berkumpul di sini untuk merayakan dalam rangka ungkapan syukur hari ulang tahun Ibu Ani Cahyadi yang ke-93 tahun dan peringatan 3 tahun wafatnya almarhum Bapak Karim Himawan yang akan dipimpin oleh Pastor Alfonsus Arpol Manik Okam. Sebelum kita mulai, akan didahului dengan puji-pujian oleh Kur. Kami persilakan. Puji Tuhan. Horas morning. Mari kita kita berdiri, kita menaikkan syukur kita. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak dipuja. Kalau boleh kita bertepuk tangan semuanya. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. haleluya, Haleluya. soraklah haleluya, Soraklah haleluya. Haleluya. sorak haleluya, oh, Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sore hari ini saya mau tanya, siapa yang hatinya bersyukur sore hari ini? Boleh angkat tangan. Saya percaya apalagi keluarga ya, keluarga dari Ibu Ani pasti bersuka cita, bersyukur karena Ibu Ani boleh berulang tahun yang ke-93 hari ini. Nah, kita mau pakai gerakan lagu ini untuk soraklah haleluya. Ibu Bapak melangkah kaki ke kiri 2 kali, kemudian tepuk tangan seperti ini. Soraklah haleluya 2 kali, tepuk tangan, kemudian haleluya lambaikan seperti ini. Oke, coba kita coba sama-sama. Soraklah haleluya. Mari tepuk tangan semuanya. Melangkah ke kiri dulu 2 kali, kemudian tepuk tangan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Katakan. Haleluya. Sorak haleluya. Oh, Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. katakan. Haleluya. Sekali lagi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Katakan. Haleluya. Sorak haleluya. Oh, Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Oh, Haleluya. sekali lagi. Haleluya. Oh, Haleluya. kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tetap berdiri, kita siapkan hati kita untuk berekarisi pada sore hari ini. Mari kita menyanyikan lagu pembukaan Majesty, Worship His Majesty. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Bacaan dari kitab Raja-Raja. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang. Kalau kita masih kuat dan hidup di dunia ini, marilah kita mau jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdiri semua. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudari terkasih, teman-teman sekalian, tema dari pertemuan kita Ekaristi ini tentu ialah kita hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Lagunya juga bersyukur ya. Saya lihat wajah-wajah Anda juga gembira sekali ya. Sebenarnya para saudara, apa yang kita syukuri dalam hidup ini? Nah, ada banyak pertanyaan tentang bagaimana hidup bahagia. Ada orang yang mencari kebahagiaan. Ada orang yang menemukan kebahagiaan di tempat yang salah. Ada orang yang berpikir dengan mencari apa yang diingini, dia akan bahagia. Tetapi pada kenyataannya, sesudah ia mendapatkan apa yang diingini, toh pada akhirnya ia belum bahagia, kurang bahagia. Atau jangan-jangan bukan kebahagiaan yang sejati. Nah, pertanyaannya para saudara, apakah ketika saya mendapatkan sesuatu yang saya inginkan, lalu saya bahagia? Ada banyak orang yang hidupnya sederhana. Ada banyak orang yang hidupnya tidak penuh dengan ambisi. Ada banyak orang yang hidup dengan apa yang dia miliki, tetapi dia bahagia. Mengapa dia bahagia? Mengapa dia bisa bergembira?
Seringkali saya iri melihat tukang ojek ya, kadang-kadang ada supir Grab baik ya. Kadang-kadang saya iri ketika dia bisa tertidur dengan lelap di atas sepeda motornya ya, dan seimbang tanpa jatuh sekali. Sementara ada banyak orang kaya untuk tidur harus makan obat tidur. Kasihan sekali ya. Sementara mereka bisa tidur dengan pulas. Apa yang membuat kita bahagia? Apakah orang mencapai apa yang diingini maka dia bahagia? Beberapa tahun yang lalu ada sebuah artikel di Kompas di halaman depan. Dikisahkan di situ seorang kakek dan nenek hidup dalam gubuk sederhana. Bukan kisahnya yang selalu saya ingat, tetapi judul dari artikel tersebut, yaitu apa? Judul artikel itu, harta kami adalah syukur. Harta kami adalah syukur. Maka pertanyaannya para saudara, apakah kita bahagia dulu maka kita bersyukur, atau kita bersyukur lalu kita bahagia? Bagi orang yang berpikir bahagia dulu baru bersyukur, saya mengajak Anda untuk mengintrospeksi diri. Apakah sebenarnya kita mendapatkan semuanya dulu lalu kita bersyukur, atau kita bersyukur maka kita bahagia? Nah, dari banyak pengalaman dan kisah-kisah hidup orang kudus, ternyata kita itu bahagia karena kita bersyukur. Jadi saya ingin kita mengajak atau ingin kita gali lebih dalam bahwa bersyukur itu kita bahagia karena kita bersyukur. Bukan kita bahagia dulu lalu kita bersyukur. Justru kata bersyukurlah maka kita berbahagia. Apa yang kita syukuri sebenarnya para saudara? Ya, berhubung dengan pencapaian-pencapaian yang Anda miliki, atau berhubung dengan kekecewaan-kekecewaan yang terjadi dalam pengalaman hidup Anda? Ya. Bukan tidak sedikit kekecewaan Bu Ani. Ya. Semakin tinggi usia Anda, semakin banyak kekecewaan. Maka supaya Anda jangan banyak kecewanya, jangan mau panjang umur. Ya saya yakin ya, semakin tinggi usia seorang pasti semakin banyak kekecewaan. Nah, tetapi di balik itu, yang kita syukuri apa para saudara? Yang kita syukuri ialah apa? Seperti lagu antar bacaan tadi. Yang kita syukuri apa? Kesempatan. Ya, kita memang mensyukuri waktu yang 93 tahun. Kita mensyukuri apapun, tapi yang paling kita syukuri ialah di dalam waktu itu selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan. Kalau hari ini kesempatan ini kita lewatkan, Tuhan masih memberi kesempatan berikutnya. Kalau waktu ini kita lewatkan, Tuhan masih memberi kesempatan untuk memakai waktu berikutnya. Jadi yang kita syukuri ialah kesempatan. Jadi selama hidup, selama itu pula Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Nah, saya ingin memberikan resep hidup penuh syukur. Karena saudara, waktu kecil kita seringkali kalau pergi ke sekolah atau pergi kemana, kita menyeberang jalan. Apa yang kita lakukan kalau kita hendak menyeberang? Lihat kiri kanan. Jadi jalan aja terus ya, yang penting lihat kiri kanan ya. Apa yang harus kita lakukan? Berhenti. Berhenti dan diam. Salah satu kesulitan orang Jakarta ini ya, tidak mengerjakan apa-apa. Salah satu kesulitan kita untuk diam, tidak bergerak, tidak mengerjakan apa-apa. Kita seringkali sibuk dari acara yang satu ke acara berikutnya, dari WhatsApp yang satu ke WhatsApp berikutnya, dari email yang satu ke email berikutnya. Kita jarang untuk diam. Ini ada satu katanya dia belajar meditasi terus ya. Belajar meditasi, belajar mengosongkan diri, belajar untuk diam. Ya. Ini sebenarnya kunci ya, supaya hidup kita lebih damai. Ya. Belajar untuk diam. Berhentilah dalam hidup. Setelah itu lalu kita lihat kiri dan kanan kita. Mari kita tengok kehidupan kita. Mari kita lihat kehidupan kita. Ibu Ani pasti sudah melihat kehidupannya selama 93 tahun. Dia melihat ke depan,
dia melihat ke samping kiri, dia melihat ke samping kanan, ya. Dia melihat ke belakang. Sekarang tinggal satu yang belum dia lihat, dia melihat ke atas. Dan itu yang sedang dia persiapkan. Dan ternyata dari semua aneka peristiwa, aneka pengalaman yang kita alami itu, ternyata ada banyak begitu kesempatan yang seringkali kita hilangkan. Ada begitu banyak waktu yang kita buang sia-sia. Ada waktu yang percuma yang kita gunakan dalam hidup ini. Maka para saudara-saudari terkasih, di dalam waktu itulah kita bisa melihat sesuatu hal dalam hidup kita. Memang tidak semua hal harus kita syukuri. Pengkhianatan tentu tidak kita syukuri. Kekerasan tidak kita syukuri. Tetapi yang kita syukuri ialah kesempatan untuk berbuat baik. Nah, inilah para saudara yang membuat kita akhirnya melangkah ke yang ketiga, yaitu berjalan. Jadi setelah kita berhenti, melihat, lalu berjalan. Inilah sesungguhnya rumus hidup bermakna. Kalau kita tidak berhenti, maka tentu kita tidak akan tahu kemana kita pergi. Itu seperti seseorang yang ditutup oleh penutup mata, ya, dia pergi tanpa tahu hendak kemana dia berada. Banyak keluarga-keluarga Kristen yang dewasa ini, ya, seakan-akan hidupnya mantap, tapi seakan-akan tidak tahu ini tujuan saya mau kemana. Para saudara, kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa tujuan hidup kita ialah untuk mencapai persatuan dengan Tuhan, untuk mencapai kerajaan Allah. Nah, para saudara, saudariku yang terkasih, dalam Injil, terutama bacaan pertama tadi kita lihat bahwa bagaimana Elisa yang akan menjadi Nabi Yesus, Nabi Allah yang akan melanjutkan pewartaan kepada bangsa Israel, dilantik oleh Elisa. Dan setelah itu ia pamit kepada keluarganya, ia mohon restu kepada orang tuanya. Ini juga kesempatan bagi anak, keluarga, cucu, ataupun siapapun Anda untuk mohon restu kepada ibu Anda, orang tua Anda, oma Anda, opung Anda yang Anda cintai. Ini ya, mohon restu untuk kelanggengan hidup Anda bersama. Saya kok yakin bahwa segala sesuatu akan jadi berkat kalau mendapat restu dari orang tua. Kalau orang tua saya tidak merestui saya jadi romo, mungkin saya tidak akan jadi. Karena apa? Di dalam restunya, dia selalu mendoakan saya. Salah satu hal yang selalu saya ingat tentang kekuatan seorang ibu. Ketika saya sakit, entah kenapa, ibu saya menelpon saya. Padahal saya tidak memberitahu bahwa saya sedang sakit. Itu menunjukkan bahwa perhatian seorang ibu itu melampaui ruang dan waktu. Karena apa? Karena hatilah yang berkata, hatilah yang berbicara. Nah, para saudara-saudariku yang terkasih, doa ibu itu adalah sebuah senjata, kekuatan yang luar biasa. Anda harus bersyukur karena ibu Anda masih ada. Karena saya yakin kalau orang tuanya sudah meninggal, ya, itu biasanya sulit keluarga untuk berkumpul. Justru orang tua inilah yang menyatukan. Maka ini menjadi kesempatan bagi kita untuk membahagiakan orang tua kita ini, mendoakan dia, untuk selalu menjaga dia dengan sepenuh hati. Meskipun dalam keterbatasannya, ya, dalam kelemahannya, cobalah lihat dia ingin tampil muda seperti ini, tetap aja tua. Ya. Saya mau tampil tua, tetap aja saya muda. Ya. Nah, beginilah metabolisme tubuhnya juga tidak sebaik dulu lagi. Ya. Pendengarannya juga sudah mulai berkurang. Tapi cintanya tidak pernah berkurang. Cintanya justru semakin berlipat ganda. Saya lihat di sini kesaksian hidupnya. Bagaimana kedua orang tua kita ini, baik yang Bapak Karolus maupun Ibu Ani, adalah seorang aktivis di gereja. Dan mereka memberikan hati dan budi mereka bukan hanya Anda, ya. Jadi anak-anak mereka ini bukan hanya Anda, para saudara. Anak-anak mereka ini begitu banyak. Dan satu kesaksian yang luar biasa, bagaimana sebuah keluarga yang akhirnya menjadi seorang Kristen karena katanya melihat keluarga Pak Himawan ini. Wah, mungkin waktu itu lagi rukun ya, gak berantem. Itu keluarganya hadir nggak? Tidak hadir. Di sini ada kesaksian, ya,
akhirnya dia dan anaknya masuk Kristen. Nah, tentu saja para saudara yang terkasih, kedua orang tua kita ini, baik Ibu Ani yang masih bersama-sama kita maupun Bapak Karolus yang tetap bersama kita melampaui batas ruang dan waktu, mereka telah memberikan kesaksian iman mereka. Janji setia mereka satu sama lain telah mereka tunjukkan. Ya. Bagi Bapak Ibu, cucu-cucunya yang hendak menikah, lihatlah oma Anda, orang tua Anda ini. Mereka tetap setia dalam janji pernikahan mereka. Terutama keluarga-keluarga muda. Ya, kalau Anda berkeluarga, Anda punya masalah, ya lihat ke oma Anda ini. Ya. Mereka tahan banting. Ya. Mereka ini orang yang survive dengan berbagai macam tantangan kehidupan. Amat disayangkan kalau keluarga-keluarga muda usia pernikahannya begitu rapuh, ya 3,5 tahun sudah bercerai. Hanya gara-gara masalah letak pintu lah, hanya masalah posisi odol gigi lah, satunya dari bawah, satunya dari atas, sudah menjadi pertentangan yang seringkali membawa ke hal-hal yang besar. Jangan ketawa Mas, bertobat. Ya, seringkali gara-gara masalah kecil, ya justru mari kita melihat orang tua. Satu hal yang perlu kita pelajari, ya kita ini yang generasi milenial maupun generasi Z, ya kita ini seringkali perlu melihat orang tua karena mereka ini masih hidup dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, yang menjadi jalan yang pasti untuk mencapai kepada kebahagiaan. Mereka telah setia, Ibu Ani dan Bapak Karolus, mereka tetap setia, ya. Mereka tetap setia dalam pernikahannya. Ibu Ani gak berencana masih menikah lagi. Maunya Romo tapi gak bisa lagi. Udah gak bisa, Pastor. Ya, tentu saja mereka tetap setia meskipun Bapak Karolus Karim sudah mendahului, tapi saya yakin ya setiap hari yang ada di hati Bu Ani Cahyadi ini pasti adalah sang suami yang bercinta, selalu dibawa di dalam doa. Karena memang cinta itu tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Mereka telah mencintai dengan cara yang berbeda. Inilah para saudara, hidup penuh dengan syukur tersebut. Akhirnya kita bisa membawa kebahagiaan karena kita sudah berbahagia terlebih dahulu. Saya kok begitu yakin bahwa hidup berkeluarga itu bukanlah hendak mengambil kado yang indah yang kita inginkan. Hidup pernikahan itu ibaratnya sebuah kotak yang kosong, di mana saya harus mengisi sesuatu. Saya harus mengisi sesuatu supaya pasangan yang saya kasih mengambil dari sana. Bukan pertama-tama hendak mengambil dari kotak itu, karena itu kotak kosong. Maka saya hendak mengisi kotak itu dengan seluruh cinta saya, dengan seluruh pengabdian saya, dengan seluruh hidup saya, supaya orang-orang di sekitar saya mendapatkan hadiah-hadiah yang berguna bagi kehidupan mereka. Dalam nama Bapa, Putra, Amin. Mari anak-anak kemudian ikutin cucu nanti. Agar lanjut umur di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang
yang baik, Engkau tak henti-hentinya melimpahkan kasih-Mu kepada semua orang yang percaya kepadamu, terutama kepada Oma Ani Cahyadi yang telah mencapai usia ke-93 tahun. Semoga berkat kasih-Mu pula, Oma Ani selalu hidup dengan penuh syukur atas dasar iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk istirahat kekal bagi Opa Karim Himawan yang telah Kau panggil 3 tahun yang lalu. Semoga Opa Karim juga mengalami kebahagiaan kekal dalam persatuan denganmu, sehingga Opa Karim dapat menjadi pendoa bagi kami yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, doa kami juga untuk anak-anak, para menantu, cucu dan cicit dari Pasutri, Opa Karim, dan Oma Ani. Semoga mereka semua hidup rukun dan sesuai dengan semangat kerahiman ilahi. Dapat selalu saling mengampuni satu sama lain demi keutuhan dan kebahagiaan seluruh keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk semua orang yang telah lanjut usia. Melalui Yesus Kristus, Engkau telah menjanjikan kelegaan dan damai kepada orang yang letih lesu dan beban berat. Semoga di masa tuanya, semua orang yang lanjut usia mampu menemukan kelegaan dan damai dalam relasinya dengan Yesus Kristus, sehingga selalu mengalami sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa pula bagi gereja dan negara kami. Sertailah gereja dan negara kami agar dijauhkan dari segala konflik dan perpecahan. Tanamkanlah di hati setiap orang semangat untuk saling menolong dan bekerja sama sebagai saudara, sehingga terciptalah suasana damai dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Bapa, kami juga berdoa untuk semua keluarga yang hadir di tempat ini. Semoga kasih-Mu yang tidak terbatas mampu melandasi semangat hidup perkawinan setiap keluarga yang hadir di tempat ini. Bantulah keluarga kami masing-masing agar mampu hidup seturut teladan keluarga kudus dari Nazaret. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Sama Kasih, Engkau tahu keberadaan kami masing-masing dan sangat mengenal kebutuhan dan harapan kami. Berikanlah kepada kami damai dan sukacita-Mu demi Kristus Tuhan kami. Kita masuk di liturgi Ekaristi, kita awali dengan persiapan persaudaraan. Besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku.
Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu, terimalah Bapa persembahan hati. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu, terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Membuat miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta hikmat, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah
orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kami persilakan pada selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Alfonso yang telah memimpin kebaktian pada petang hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara-saudara, famili-famili dari keluarga Yu, keluarga Lim, keluarga dan teman-teman dari gereja, serta sahabat-sahabat yang telah berkenan hadir bersama kami dalam acara syukuran memperingati hari ulang tahun dan syukuran memperingati 3 tahun wafatnya papi kami. Tak lupa kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan doa perhatian dari om, tante, kakak, adik, sepupu, ponakan yang tidak dapat hadir di sini karena mungkin sakit, berada di luar kota. Mungkin ada juga yang sedang menunggu lahiran atau sudah yang melahirkan, karena juga kesibukan-kesibukan lainnya. Kita juga mendoakan mereka agar segera bisa sehat kembali, serta selamat dalam di tempatnya masing-masing. Dalam acara ini mungkin ada saja kekurangan-kekurangan dan kelalaian yang kami buat sehingga tidak memuaskan semua pihak. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih dalam kesempatan minal aidin wal faizin. Mami adalah sosok ibu yang sangat baik dan perhatian, dan tidak saja kepada kami anak-anaknya, tapi juga kepada saudara-saudara dan teman-temannya. Rasanya hanya kebahagiaan saja yang pantas diperolehnya. Dia tidak peduli dengan segala hiruk-pikuk di luar, tapi begitu perhatian kalau sudah urusan keluarga. Misalnya, Mami tidak peduli urusan misalnya mau Ahok menang atau kalah. Tapi mungkin untuk pemilu tahun depan, Mami tetap pilih Jokowi. Selamat ulang tahun Mami. Semoga selalu sehat, selamat berbahagia Papi di samping Bapak di surga. Semoga semua baik jadinya buat mereka dan juga buat kita semua. Terima kasih. Shalom, saudara-saudari, keluarga, teman-teman terkasih.
Saya mewakili cucu dari Opa dan Oma, ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Terkadang tuh kita take it for granted dalam memandang suatu keluarga. Karena begitu kita lahir, kita merasa tidak pernah meminta, tapi Tuhan udah kasih. Karena itu kita menganggapnya secara cuma-cuma dan kita lupa untuk bersyukur. Tapi semuanya tuh kerasa berbeda pada saat kita kehilangan. Begitu Opa nggak ada, kerasa sekali kangennya untuk ketemu Opa, ditanya kabar sama Opa, makan mie sama Opa, yang seperti itu. Kita lupa untuk bersyukur dalam menjalani waktu-waktu yang Tuhan udah kasih sama kita dalam melihat keluarga. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mewakili cucu hanya ingin menyampaikan satu hal, yaitu kami sangat-sangat bersyukur untuk segala hal yang Tuhan udah kasih pada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Oma dan Opa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan udah kasih. Terima kasih untuk contoh nyata dalam kehidupan kami, khususnya dalam pernikahan. Melihat pernikahan Oma dan Opa itu udah tolak ukur buat kita ini cucu-cucu yang baru menikah. Karena nggak gampang loh menjalani kehidupan pernikahan. Dan pada saat khususnya saya dalam mengalami naik turun kehidupan pernikahan, tolak ukur kita cuma satu, kita ngeliat Oma dan Opa bisa tetap survive, bisa ngelewatin semuanya dengan lancar, bukan tanpa masalah, tapi karena ada rasa cinta dan komitmen yang tetap dipegang. Untuk itu kita cucu-cucu cuman pengen bilang terima kasih Oma, Opa udah jadi contoh yang nyata buat kehidupan. Dan juga terakhir kita cuma pengen sampein we love you. Selamat ulang tahun Oma. Terima kasih kepada Pak Deddy Hamawan. Selanjutnya kita dengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Julius Surya Johan. Kami persilakan. Salam sejahtera, selamat malam, oras bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan adik taulan dan sanak famili yang hadir malam ini. Maria telepon saya kira beberapa hari yang lalu. Om berikan kata sambutan ya. Saya katakan, wah tentu saya senang sebab Tacian ini dengan saya cukup dekat sekali. Ya, dan di berikut ada saya lihat rundown-nya, waktunya cuma 10 menit. Jadi saya nggak bisa cerita panjang, padahal sebetulnya bisa cerita panjang sekali. Tapi akan saya perpendek saja. Tacian ini adalah ibunya Tacian ini, atau saya panggil koneksi, adik ayah saya. Jadi saya sepupu. Tacian ini lebih tua 8 tahun dari saya 85 sekarang. Ya, kalau nggak salah Tacian ini terakhir di Tarutung tuh ya. Di Tarutung, bukan di Sidikala. Ya. Jadi beliau ini lahir tahun 25 di Tarutung, tahu saya. Lantas kemudian pindah ke Sidikalang karena ayah sepupu saya ini memang berasal dari Sidikalang. Ayah Intio, saya panggil Intio Cuatek Cuan. Memang dia berasal dari Sidikalang dan di sana mereka memang pedagang kemenyan, minyak nilam dan sebagainya. Dan setelah di Sidikalang tentulah lahirlah anak adik-adiknya yang lain semuanya. Ya. Jadi tahun 46 sepupu saya ini menikah di Sidikalang. Tahun 46 itu
tahun masih pergolakan ya, masih pertempuran dengan tentara Belanda. Tapi saya dengar cerita bahwa sewaktu sepupu saya ini di Sidikalang, si gadis, beliau ini termasuk yang cantik banget di Sidikalang ya. Dan ada yang mengatakan is a rose of Sidikalang. Lantas yang saya dengar ceritanya adalah Bapak almarhum Karim Himawan waktu itu tinggal di Medan. Tapi waktu Jepang masuk, Pak Karim Himawan ini harus pindah ke Sidikalang. Ya, seorang pemuda yang sangat ganteng. Nah, rupanya ketemulah mereka di belakang. Satu yang ganteng, satu yang cantik. Jadi mereka menikah tahun 46. Tahun 48 setahu saya mereka pindah ke Medan, tinggal di Jalan Riau ya. Iya. Jalan Riau. Ya. Dan sudah tinggal beberapa tahun di Jalan Riau. Kakak ipar saya Pak Almarhum Karim Himawan itu datang ke Jakarta. Waktu itu saya sudah di Jakarta lebih dahulu. Saya abad 9 sudah ke Jakarta dan waktu itu sudah bekerja di salah satu perusahaan di Pintu Kecil. Ya, jadi waktu datang beliau itu di Jakarta, kami tinggal satu kamar di Pintu Kecil. Ya, jadi saya dekat sekali dengan Pak Karim Himawan ini. Waktu saya di rumah sakit, beliaulah yang selalu tiap hari datang menengok saya. Waktu itu sepupu saya ini belum dalam. Setelah 2 tahun kemudian, tahun 55, barulah sepupu saya Tasian ini pindah ke Jakarta. Dan mereka di rumah mereka waktu itu di dekat Roksi ya. Jalan Tangerang ya, nggak jauh dari Roksi lah. Ya, saya yang paling senang waktu Taciani sudah pindah ke Jakarta. Kenapa? Karena selama beberapa tahun makan saya itu nggak keluar. Satu sudah tidak cocok, lidahnya itu lidah Sumatera. Di sini makanannya so-so lah ya. Jadi waktu pindah ke Jakarta, saya senang banget. Saya jadi bisa numpang makan. Dan hari kerja itu saya dapat rantang dibawa ke kantor ya. Ya. Itu cerita tentang bagaimana saya dekat sekali dengan Tacian ini. Lantas yang saya sangat tidak bisa lupa adalah artinya Tacian ini sangat care pada saya. Waktu itu saya bujangan, saya tinggal sendirian di Pintu Kecil. Jadi kalau saya agak sakit, beliau itu yang repot, ya, mau urus obatnya atau makanannya, ya. Jadi sayang dia seperti saya, sebab encik saya nggak ada di sini, saya sendirian, semua masih tinggal di Medan sana. Jadi Tacian ini buat saya lebih daripada taci kandungnya, jadi luar biasa. Jadi saya ingat satu hal yang saya nggak bisa lupa. Waktu akhir tahun 55, waktu itu saya mendapatkan mobil baru dari perusahaan. Mobil itu mereknya Austin, warna hitam, masih ingat itu. Waktu itu mendekati Natal, saya mengajak Jani dan Bapak Karim untuk pergi ke Jogja. Saya yang setir sendiri. Ya, Pak, saya nggak ingat lagi apakah waktu itu ikutkah anak. Waktu itu Agnes yang sudah agak mungkin anak besar ya, sama Soan ya, sama Anton saya kira juga masih kecil. Tapi waktu perjalanan ke Jogja sana, karena saya muda, jadi kalau saya
waktu itu antara Pekalongan, Tegal Pekalongan dekat laut, jalannya bagus. Saya setirnya jalannya kencang sekali, lebih dari 100. Nah, Bapak Karim Himawan itu tepuk. Ya, jadi dia takut kalau saya lupa, ya, jadi terlalu kencang. Ya, tapi kami sangat menikmati waktu kami berkunjung ke Jogja sana sama-sama. Bagus sekali ya. Dan waktu Taci Ani sudah datang ke Jakarta, saya waktu itu sudah punya pacar. Sekarang udah jadi istri loh. Jadi kami sering datang juga, saya dengan pacar saya waktu itu ke rumah. Ya, makanlah ya, paling enak makan di sana. Ya. Jadi istri saya dengan Taci ini sangat dekat, ya. Dan waktu melamar istri saya pada tahun 56 saya kira kalau nggak salah, Taci ini ikut berserta 2 tante saya, yaitu Tante Jenny sama Tante Ceket. Ya, waktu itu. Jadi ini nggak bisa lupa. Jadi sampai sekarang istri saya dengan Taci ini kalau ngomong telepon bisa 1/2 jam lebih. Ya, jadi itu cerita mengenai bagaimana dekatnya kami dengan Taci ini. Saya sangat terkesan sekali sebab Taci Ani maupun kakek ipar saya Kak Karim Himawan itu adalah manusia yang paling sabar. Ya, saya tidak pernah melihat mereka berdua itu marah, apalagi bertengkar. Ya, ini kelebihan mereka berdua ini. Kedua, Taci Ani ini sangat rajin ya, dan karena turunan pedagang berganti ayahnya ya, pintar sekali berdagang. Ya, jadi anaknya walaupun ada waktu itu sudah berapa orang, kali 4 orang atau lebih ya, tapi masih bisa ngatur anak, masih bisa berdagang. Sampai-sampai anak-anaknya semua dibesarkan bisa sekolah, ya, semua sekolah di perguruan tinggi dan semua di luar negeri kecuali Anton kalau nggak salah di ITB Bandung ya. Ya, ini luar biasa. Jadi artinya inci saya ini seorang ibu dan seorang ya pedagang juga ya. Dia luar biasa untuk mengatur anak-anaknya. Lantas yang saya kagumi lagi dari Taci ini bersaudara. Ya, mereka bersaudara adalah yang paling sukses dalam masalah pendidikan. Mereka bersaudara itu artinya 2 dari mereka bersaudara adalah yang pertama dari keluarga kita yang bisa menembus universitas. Dan yang paling hebat tentunya adalah adiknya, yaitu Profesor Tianeng yang sekarang di Toronto tapi sudah pensiun ya. Jadi keluarga mereka ini artinya sangat sukses ya. Dan saya kira Taci Ani juga sangat senang, gembira, anaknya, adik-adiknya semua bagus ya, semua sukses ya. Jadi kalau orang Batak bilang Taci Ani ini nungga manggabe, jadi sudah cukup, sudah lengkap ya. Jadi ada anak cucu dan cici. Jadi Taci Ani, saya dan Luis dan semua keluarga kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-93 kepada Taci Ani. Ya, semoga Tuhan selalu menjaga Taci Ani, memberi kesehatan yang bagus ya, dan juga kepada semua anak-anak dan mantu, cucu maupun cici, selamat. Ini kakak ipar saya ini begitu hebat, bisa 93 tahun. Saya mengatakan ini sudah lansia senior ya, mendekati 100 ya. Kalau kami ini yang di atas 80
ya katakanlah lansia mania ya. Jadi Tachiani, selamat untuk Tachiani. Artinya kita sangat senang sekali bahwa semua bisa hadir di sini dan sanak keluarga ya, dan berdoa kita semua supaya Tachiani bisa terus tiap tahun kita rayakan sampai lewat 100 tahun. Ya, mudah-mudahan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Pihak keluarga sudah berkumpul semua anak-anak. Kami mohon untuk berkumpul di belakang atau di samping kiri kanan dari Oma Ani, dari Opung Ani ya. Ayah seluruh anak-anak, cucu boleh berkumpul di samping kiri kanan belakang dari Opung Ani. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Ayo kita semua nyanyi bersama-sama. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. potong kuenya, Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya dibagi-bagi, dibagi-bagi, dibagi-bagi. selamat kepada Opung Ani untuk ulang tahun yang ke-93. Firman Tuhan berkata bahwa umur manusia 60 tahun, kalau dia kuat 70 dan selebihnya adalah bonus dari Tuhan. Amin. Oma Ani sudah memperoleh bonus yang banyak pada hari ini karena sudah berusia 93 tahun. Congratulations and celebration when I tell everyone that you will love with me. Congratulations and jubilation. I wonder what to know I'm happy as can be. Who could believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness had a been invented, but that was in the back of days before I met you. And when I let you look into my eyes. Sama-sama. Congratulations and celebration, and I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be.
Si tu